Kebetulan tuh aku projekku yang pertama ini hampir selesai, terus habis itu ya agak longgar sedikit. Jadi karena udah lama nih projekku yang ini, terus sempet Mhm break juga. Jadi ya udahlah daripada aku bosen ngadep PC terus, ada yang mhm. ngerjain sedikit I gitu. see, that's good. Oke, jadi hari ini kita aku hari ini bakalan ngebahas sedikit aja kali ya, karena maksudnya nggak dalam banget tentang beasiswanya. Mungkin aku bakal bahas tentang beasiswa aku, cuman kalau lebih dalam kayaknya waktunya habis. Iya, nggak Jadi apa-apa nanti. heeh, Kan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mhm, bisa ngubungin aku ataupun bisa ngubungin langsung dari kamu, boleh kan, Bet? boleh boleh boleh. Nanti aku kasih juga. Aku biasa aktif di TikTok, Instagram, jadi DM aja. Oke. Cuman aku jarang bales di apa ya, maksudnya jam kerja. Biasanya aku balas kayak tiba-tiba malam gitu-gitu. Sekarang jam berapa ya kalau di Korea ya? Beda 2 jam kan sama WIB. Sekarang jam 4. Kamu juga sama Oh, kan? enggak, aku Taiwan? 1, beda 1 jam kita, Oh, beda jam 3. jam 3 di sini. Oke. Tunggu 5 menit lagi ya, Bet? Oke. No worries. Dulu aku sering ini juga, sering apa, sering bikin-bikin kayak gini dan seru deh Zah, nanti kalau misalnya nggak tahu deh kamu sampai kapan ya bikin ini, cuman dulu kan aku sering banget ya, Iya, terus sering ngisi itu salah juga. satu karena kamu juga tuh yang kamu pernah minta aku jadi ngobrol kamu udah pakai Spotify nggak, Mbak? Bukan sih? Oh iya dulu ini ya, itu yang podcast ya? Iya ya Iya, kayaknya. yang podcast nggak aku lanjutin, cuma sebenarnya banyak tuh yang nonton, cuman karena ribet banget kan, itu kan spesifik banget ya aku bikinnya, Mhm. undang-undang orang yang kayak teman aku sendiri tapi di luar gitu. Terusnya kadang-kadang jelek juga itunya, apa namanya, rekamannya. Jadi aduh nggak enak juga kalau misal upload, terus lama-lama bosen. Terusnya ganti Oh, kan, kayak aku ngisi-ngisi di mana, terus aku bikin juga waktu itu kelas. heeh. Pertamanya aku bikin kelas karena aku diundang sama Glints, terusnya ya udah aku bikin kelas tuh. Terusnya aku ada murid berapa ya, banyak tuh 37 deh kalau nggak salah, 30-an, 37. Eh, Terusnya kita bikin grup WA gitu. heeh, terus? Terusnya di grup WA itu sering nanya gitu. Jadi kayak, "Kak, ini kalau misalnya, bikin ini gimana gimana?" Terusnya, "Kak, website ini di mana di mana?" Dan itu jadinya tuh bukan cuma aku doang jawab. Jadi mereka tuh saling jawab gitu. Oh, Itu seru banget dulu. Cuman karena aku bilang kalau misalnya aku bakal bantuin mereka tuh cuman 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan. heeh, Jadi tiap minggu selalu ada, aku ngundang temen aku yang, kuliah di Korea via mhm. GKS, LPDP, terusnya juga ada yang biaya dari lab, ada yang biaya sendiri juga. Itu selalu tiap minggu kalau aku isiin gitu kan, sampai 2 bulan, terusnya setelah 2 bulan aku keluar nggak tahu deh mereka kayak gimana. Cuman waktu itu lumayan oke gitu, mereka saling ngobrol, terusnya setelah setahun kemudian, itu, bangganya tuh di situ. Tiba-tiba ada yang DM, "Kak, aku lolos ini loh, makasih ya waktu itu aku Oh, ikut kelas Kakak," gitu. Itu bener-bener keren rasanya tuh banget. kayak seneng banget. Iya sih. Ih, keren emang. Kadang emang kebahagiaan nggak harus tentang uang sih, kayak misalnya kita bisa ngelihat seseorang yang bisa lebih maju daripada kita itu juga salah satu kebanggaan juga sih menurutku gitu. Bener, Oh, keren banget. dan juga jadi koneksi nantinya loh. Jadi Iya kayak iya, itu bener bener. beberapa dulu muridku tuh sekarang jadi temen gitu di Korea. Karena mereka Oh, masih di nice. Korea juga kan gitu. Heeh. Terus ketemu gitu, terus ngobrol, terusnya ya udah seru jadi temen jadinya. Weh, keren keren. Dan juga karena aku ngerti zaman dulu kan kita nggak ada kan kayak informasi-informasi Iya, tuh susah banget, tapi kalau sekarang udah lumayan sih. iya iya Cuman dulu tuh bener. susah banget, Iya, dulu aku juga susah banget tuh. Nggak tahu malah, ya kalau kan? nggak orang yang dari sini tuh pergi ke ITS, aku udah tahunya tuh dulu karena di ITS kan kita ada kayak, oh, Universitas NCU itu datang wawancara di ITS gitu, aku Mhm. siapin tuh berkas-berkasnya, sama Dini juga di situ. Nah iya, aku waktu itu udah nggak Surabaya kan, Heeh, aku iya udah aku ke di Jakarta Jakarta. dulu, udah kerja, terusnya aku bingung mau ngapain, terusnya aku bareng Nindita waktu itu. Nindita kan lumayan aktif nyari-nyari ke international fair, kayak Oh kampus gitu. fair gitu-gitu. Nah aku Oh, tuh kadang-kadang ikut, terusnya
sebenarnya pas kayak gitu-gitu tuh kayak kurang gitu loh infonya. Karena kan Mhm, sebentar doang dan dia banyak mhm, banget orang kan. Jadi mhm. nanya juga terbatas. Iya Terusnya aku sih. nanya itu lebih ke dulu nggak ada ini ya, nggak ada AI, jadi nggak bisa bikin summary langsung. Jadi aku Iya. nyari bener-bener yang satu-satu website-nya kampusnya gitu. Jadi aku nyari satu-satu website kampus, terus aku daftar 10 loh, 10 lebih lah kampus Oh. sama beasiswa dan yang keterima kan cuman kayak aku Taiwan juga dapet loh di apa ya waktu itu ya, NCTU? Oh, oke oke, I know that. Lupa. Terusnya ya udah, terusnya karena aku mikir-mikir yang mana yang lebih oke gitu. Mhm. Maksudnya lebih oke tuh bukan cuma pendidikannya gitu, Iya tapi iya. juga lebih ke misal lingkungan, terusnya juga, finansial, terus ya finansial, lingkungan, aku tuh yang penting tuh sebenarnya waktu itu tuh finansial, lingkungan, sama grade, grade Mmm. kampus, sama ya sama lulusan-lulusannya kemana aja gitu. Ternyata ya udah aku makin apa, ngecilin-ngecilin si pilihannya, terusnya ya udah Korea yang paling oke. Udah akhirnya ke sini, Oh, oke deh. Ah, gitu. kalau aku dulu kebetulan, aku nyoba ini doang sih, yang di sekali doang aku nyobanya. Ya udahlah Mmm, coba-coba, karena waktu itu kan, eee, harga minyak lagi turun. Kan aku bidang mhm, eksplorasi jadi banyak yang di-cut tuh karyawan-karyawannya. Akhirnya, ya iya. udahlah aku milih S2 aja. Toh aku juga dari fisika, background geofisikaku nggak banyak, akhirnya nyoba, alhamdulillah langsung dapet, udah deh ke sini. Udah, itu doang, belum Tapi nyoba yang kalau lain. di Itaewon banyak ini ya, di Taiwan Itaewon lagi, di Taiwan banyak orang Indonesianya banget ya, di kampus kamu? Kalau di NCU iya, di kampus kampus kan aku beda kampus sekarang. Kalau Mmm, sekarang mhm, itu aku kolaborasi antara research center-nya Taiwan sama universitas. Jadi aku, mmm, mhm, nanti lab-nya di research center gitu. Nah, udah, oke, kita udah jam 3:50 kita mulai yuk. Terima yuk, kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini dan spesial terima kasih buat, Bang Beta, ini dia dari Jakarta, teman S1 aku. Nah, kali ini aku mengundang teman aku untuk sharing session tentang beasiswa Korea. Nah, program sharing session ini emang dari teman ke teman, jadi kami memang bertujuan untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa luar negeri, seperti itu. Nah, eee, selebihnya ini yang kupahami dari Beta adalah dia sangat organisasi, aktivis juga. Dia beberapa kali punya social project juga, leadership-nya juga lumayan bagus. S1-nya dia sama aku di Fisika ITS, lalu dia lanjut ya aku murtad. ke Korea dan tidak di bidang masih di bidang fisika ya? Apa masih Enggak, relate? aku arsitektur. Arsitektur sekarang, iya. Oke, nah untuk waktunya aku persilahkan ke Beta, silakan Beta. Oke, aku share screen ya, Oke. bentar, mmm, oke, bentar aku sambil buka PPT aku, bisa lihat nggak? Bisa? Oke, sebentar ya. Jadi ini tuh sebenarnya PPT bekas aku ngisi di mana aku lupa, udah lama. Oke, hari ini aku bakal ngejelasin tentang ini ya, ini oh, jam segini. Oke oke, wait wait, have a problem. Oke, kelihatan ya? Iya. Bentar. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang sebenarnya kalau lihat dari judulnya itu lebih ke opening doors to South Korea, scholarship experience dan tips. Jadi aku bakal ngejelasin tentang scholarship dan lebih fokus ke sebenarnya aku pengen lebih broad ya, karena di sini pasti ada anak S1-nya juga. Dan juga yang di YouTube nantinya bakalan ada anak S1 juga yang lihat. Jadi aku Mhm. bakalan lebih ke S1 dan juga S2 juga S3. Tapi beasiswa aku sendiri lebih ke S2 dan juga S3.
gitu. Before we go too far, jadi nama aku Beta Bayus Santika, yang di poster agak salah ya, Beta Bayus Santika. Audisi. Terus saat ini aku dapat beasiswa, sebenarnya udah selesai sih beasiswaku, sekarang aku full time dapat pendanaan dari, profesor aku. Karena aku sebenarnya kerja sebagai salah satu konsultan arsitektur di, firma arsiteknya profesor aku. Jadi lumayan lebih ke kerja sih sekarang. Tapi dulunya aku awardee of Hyundai Chumongku Global Scholarship Program. Ini tuh jadi kayak scholarship yang sumbernya itu dari Hyundai, company. Dan Hyundai company itu is not about nggak cuma tentang mobil ya. Hyundai itu bener-bener luas, bahkan ada, mall, ada construction, ada apalagi ya, banyak retail dan sebagainya gitu, termasuk juga Mmm, si vehicle, itu mobil, gitu. Terusnya, untuk major, sekarang aku di Architecture Engineering, melanjutkan master dan juga PhD combine dan sekarang sudah selesai sebenarnya untuk MS dan PhD. Jadi sekarang fokus di finishing thesis, tapi karena masih banyak kerjaan, jadi aku tunda dulu untuk lulusnya. Mungkin tahun 2026 atau 2027, gimana nasibnya aja. Jadi sebenarnya aku pengen lulus sih nanti kalau misalnya memang sudah ada batu loncatan lagi, dan sekarang tuh masih belum ada batu loncatan lagi, jadi aku keep di PhD dulu biar nggak ada gap gitu loh habis PhD. Karena biasanya makin tambah susah kalau misalnya kamu lulus PhD, terus ada gap lama dan di situ nggak ada riset, nggak ada, apa namanya, experience tambahan. Jadi aku feel better jadi kayak gini dulu aja, jadi PhD candidate. Oke, for highlight, aku bakal ngomong bahasa Indonesia ya, ini awal-awalnya dong bahasa Inggris. Jadi better understanding of what Hyundai Chumongko Global Scholarship Program really is, the qualifications, the process to obtain this scholarship. Jadi aku bakal ngejelasin tentang A sampai Z Hyundai Chumongko Global Scholarship, tapi nggak sampai benar-benar detail karena waktunya sebentar juga. Terus saya juga better perspective on the decisions making process on deciding to pursue higher education for career or to focus on the career itself. Jadi sejenak ngasih rekomendasi karir juga, gimana sih seharusnya menentukan gimana karir kita selanjutnya. Terus juga new perspective of higher education serves as career booster. Juga aku bisa semacam supporting juga dan juga terakhir bakal ngasih tahu tips and trick on how to qualify for the program. Jadi gimana caranya biar qualify gitu di Hyundai Chumongko Global Scholarship ataupun di beasiswa-beasiswa lainnya. Gitu. Outline-nya adalah ini, tapi bakal dikemas secara singkat. Pertama itu kenapa South Korea? Ini karena bahasannya tentang aku ya. What is Hyundai Chumongko Global Scholarship? Hyundai Chumongko Global Scholarship, what's the difference? Apa perbedaannya, kemudian benefitnya apa, kemudian tips and tricksnya gimana, requirement-nya gimana, kemudian scholarship preference-nya gimana, dan juga opportunities and challenge kuliah di Korea. Dan terakhir, academic dan non-academic life. Oke, pertama, kenapa sih harus kuliah di luar Indonesia atau di luar negeri lah ya, entah di mana pun, entah Korea atau Europe, Amerika, dan sebagainya. Yang pertama itu, kalau dari aku sendiri ilmu yang luas. Jadi ilmu yang didapat itu lebih-lebih lagi. Sebenarnya ada memperkaya bahasa, pengalaman berharga, mandiri, jadi open minded juga, kemudian sarana bertukar budaya, koneksi, dan juga cara bersyukur terlahir di Indonesia. Cara bersyukur terlahir di Indonesia. Kenapa? Karena setelah kamu pindah ke luar Indonesia, kamu bakal ngerti gimana menyenangkannya menjadi orang Indonesia. Meskipun ada positif dan negatif ya pasti ya dari Indonesia. Tapi semakin kamu di luar, sebenarnya banyak juga hal-hal yang bisa kamu syukuri gitu loh sebagai warga Indonesia. Kemudian untuk South Koreanya atau Korea Selatannya, kenapa sih harus Korea Selatan gitu? Kenapa aku milih Korea Selatan? Yang pertama, pendidikan yang berkualitas, ya. Jadi banyak banget fasilitas-fasilitas yang baru aku ketahui ada gitu. Dan itu baru aku tahu ketika aku pindah ke Korea. Selama ini kalau pas di Indonesia tuh bener-bener yang fasilitas itu nggak ada. Bahkan aku nggak tahu gitu ada fasilitas itu yang bikin kita mudah dalam bikin riset, dalam mempelajari sesuatu gitu. Nah, ketika di Korea tuh aku makin mataku terbuka gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita explore dengan fasilitas-fasilitas dan juga kualitas pendidikan yang ada di Korea. Kemudian budaya dan bahasa. Budaya dan bahasa, kenapa? Karena Korea Selatan tahu sendiri ya,
budayanya dan juga bahasanya udah mendunia gitu. Mungkin nggak bisa ngalahin Inggris gitu, bahasa Inggris. Cuman untuk budaya dan bahasa sekarang udah mulai dikenal. Dan ketika kamu bisa berbahasa, Korea ataupun tahu budaya Korea, dan itu menjadi apa ya, kayak daya tarik tersendiri dulu dari kepribadian kamu, ataupun kamu bisa bikin usaha lain yang apa ya, yang berkecimpung di budaya dan bahasa itu sendiri. Kemudian wisata. Jadi serunya kuliah di Korea itu, misalnya lagi mumet gitu ya, kayak jalan kaki aja, itu pasti ada tempat-tempat oke gitu buat menenangkan diri, healing, atau misalnya buat jogging, terusnya juga tempat-tempat yang memang ya kalau misalnya untuk Gen Z gitu ya, kayak instagramable, aesthetics, terusnya good for healing, kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Jadi nggak cuma belajar, tapi juga aku menikmati gitu, menikmati lingkungannya. Kemudian pengembangan diri mungkin bisa didapat di mana aja di luar Indonesia ya. Misal di luar Indonesia bakal banyak banget yang bisa kamu dapetin ya terkait pengembangan diri. Bisa dari training, bisa dari organisasi, bisa ikut komunitas-komunitas apapun yang kamu suka. Itu banyak banget. Dan di Korea terlebih juga itu banyak banget. Dan di Korea itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi meskipun misalnya kamu nggak, bosen nih sama orang Korea terus gitu mainnya, kamu bisa bermain sama orang-orang yang dari luar juga atau foreigner-foreigner juga yang sama kayak kamu. Kemudian, beasiswa Korea banyak banget, entar aku jelasin juga, dan juga kesejahteraan hidup. Meskipun aku di sini bayar asuransi mahal ya, tapi kan di-cover sama si beasiswa. Jadi beasiswa tuh ada beasiswa per bulanan yang bisa kamu gunakan sebagai uang, apa namanya, asuransi, terusnya kesejahteraan hidup dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada gini aja, belibet ngomongnya. Jadi aku misalnya kayak compare nih Jakarta sama Seoul gitu, banyak banget well-being yang nggak bisa aku dapat di Jakarta. Misal dari fasilitas transportasi, di sini mau kemana aja, eee, harganya mirip-mirip gitu loh, kayak berapa ya kalau bisa dirupiahin, kayak 15.000 kemana pun gitu di Seoul. Di Jakarta juga mungkin lebih murah ya, bisa 3.500 kalau misalnya pakai Transjakarta. Cuman kalau misalnya untuk, ketertiban, terusnya keamanan, terusnya juga dari traffic-nya, Seoul jauh lebih oke. Dan juga banyak tempat-tempat yang memang nggak bayar gitu. Jadi oke, terusnya dari kesehatan, misalnya kesehatan kita banyak banget asuransi memang wajib ya, dan nggak sama kayak BPJS yang di mana, oh orang asuransi pemerintahan tuh dibedain sama asuransi swasta, enggak. Karena di sini semua orang tuh punya asuransi dari pemerintah. NHIS. Jadi nggak ada perbedaan antara, oh kamu sakit tapi kamu, apa namanya, asuransinya dari pemerintah, jadi nunggu dulu atau kelas ekonomi atau kelas apa, nggak ada kayak gitu, semuanya sama di sini. Terus oke oke, kita lanjut ke excellent educations institutions. Ini aku yang sebelah kiri ya gambarnya, ini sebagai gambaran aja, kenapa aku bilang fasilitas di perkuliahan di Korea Selatan khususnya di tempat aku, Hanyang University itu lebih oke daripada Indonesia. Ini kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ini ada tabel ya. Ini adalah QS World Ranking untuk Asia. Jadi untuk Hanyang University itu ada di posisi 20, sedangkan Indonesia itu yang paling oke adalah UI, di mana posisi UI itu sendiri di 47 gitu ya. Jadi dari sini aja kita bisa melihat perbedaan dari banyak hal secara umum ya. Belum lagi secara major atau secara departemen. Secara departemen untuk architectural engineering-nya Hanyang University itu masuk 100 besar dunia. Jadi udah oke banget gitu. Dan juga, menurut aku ya, ketika ingin lanjut kuliah di luar negeri, usahakan cari yang memang excellent gitu loh, yang lebih baik dari Indonesia. Ngapain keluar negeri kalau misalnya, apa yang kamu dapat tuh bisa kamu dapat di Indonesia dan bahkan memiliki banyak benefit di Indonesia gitu. Makanya aku lebih milih Hanyang University daripada, kampus-kampus lain yang aku dapat, gitu. Kemudian excellent education institutions, yang pertama pengajaran yang berkualitas, pengajarnya dan juga orang yang diajarnya. Jadi aku tahu banget nih, karena aku kuliah S1 di Indonesia, gitu. Jadi aku tahu banget mahasiswa-mahasiswanya kayak gimana. Dan ketika aku pindah ke Korea, Hanyang University itu beda banget. Dulu aku tuh bener-bener, apa ya, di otak aku tuh nilai ujian, nggak ada yang namanya penalaran. Penalaran ada, cuman nggak semua gitu, tapi A, B, C.
A+, B+, gitu-gitu dinilai dari ujian tes yang nulis. Nah, kalau di sini yang kebanyakan tuh kayak discuss, presentation, brainstorming, giving idea, gitu-gitu. Jadi yang dinilai itu idenya, bukan lagi kamu ngerjain soal di atas selembar kertas gitu. Kemudian fasilitas perkuliahan yang memadai. Dan di sini kan aku udah masuk ketika aku kuliah S2, S3 itu aku udah mulai menghilangkan, eee, keinginanku untuk berorganisasi atau misalnya sosialisasi-sosialisasi yang lebih ke society. Nah, sekarang aku lebih ke akademik dan juga praktikal. Jadi aku mikir gimana caranya biar dapat fasilitas yang oke. Nah, ketika aku lihat website-nya Hanyang, ternyata banyak banget kayak alat-alat atau instrumen yang keren banget gitu, yang bisa aku pakai untuk riset. Makanya aku ke, Hanyang University. Kemudian dukungan praktisi, industri, dan pemerintahan sangat tinggi. Jadi ketika masuk ke Korea, project-project yang aku kerjain bukan hanya berkaitan dengan pemerintahan, tapi juga berkaitan dengan, company swasta. Misalnya kayak aku sekarang banyak banget kerjasama sama Hyundai. Aku desain mobil, desain interior mobil, terus ya juga desain gimana, konsep mobil masa depan dan sebagainya. Kemudian ada juga, eee, sama pemerintahnya juga, sama pemerintah Korea dan dinanya pemerintah Korea, gimana caranya bikin rumah yang tahan kebisingan dengan tingkat tertentu, terusnya gimana caranya bikin rumah yang nyaman, exhibitions yang oke, gitu-gitu, sama pemerintah. Juga swasta-swasta lainnya, misalnya kayak terakhir tuh aku ada kerjasama sama swasta itu tentang gimana desain, bangku untuk massage yang ada suaranya dan juga healing gitu. Jadi banyak banget praktisi, industri, dan juga pemerintah yang ikut serta gitu loh ke kampus buat kerjasama. Jadi risetnya tuh lebih luas. Kalau di Indonesia waktu dulu, mungkin waktu itu S1 ya, aku nggak tahu juga sekarang gimana di Indonesia. Cuman dulu pas aku S1, project-project yang aku terima adalah project-project yang kita inisiasi sendiri, kita yang ngerjain, pendanaan dari kita atau dari kampus, ya udah gitu aja, atau PKM. Ini bener-bener luas banget, kita bisa nyari dana dari manapun. Kemudian, kemudahan akses ilmu. Kemudian akses ilmu tuh maksudnya gini, jadi, karena supporting-nya banyak, terus ya juga, kerjasamanya juga oke gitu, jadi apapun yang kamu mau, misalnya kamu ingin mempelajari apa, itu ada dan difasilitasi. Meskipun misalnya, nggak ada, kita nggak punya alat itu, ya udah nanti diusahakan ya kalau misalnya kerja sama-sama, misalnya, "Oh aku nggak ada alat A," gitu, yang punya alat A adalah company ini, karena company ini punya riset tertentu tentang ini gitu. Kita bisa langsung kerja sama sama mereka loh. Jadi bener-bener di sini tuh, institusi pendidikan tuh didukung banget untuk risetnya. Kemudian kompetitif, karena, di Indonesia tuh bener-bener base-nya ujian banget ngajarin soal, dan di sini tuh bener-bener discuss idea, di sini tuh kompetitifnya tuh seru gitu guys. Jadi kayak nilai yang bagus itu karena ide lo yang bagus. Misalnya kayak, matkul A gitu, matkul A itu tentang, architectural, aesthetics misalnya, architectural aesthetic. Jadi kita ngomongin tentang kecantikan sebuah ruangan, sebuah bangunan gitu. Nah, di sini tuh di ending-nya tuh kita bakalan, studi kasus, terusnya juga nggak ada nilai pasti 1 sampai 100, tapi gimana caranya bikin ide yang oke, terusnya, eee, dan gimana ya, dan berguna, terusnya itu jadi kayak terusnya kita ngedengar juga orang tuh kayak idenya apa, ininya apa, kita bisa compare gitu. Dan nilai itu jadinya bukan hal yang penting lagi, nilai itu bukan hal yang penting lagi, tapi ide gitu yang kita pentingkan. Kemudian international recognition. Kalau misalnya kita lulus dari luar Indonesia, kemungkinan untuk terlihat, untuk di-recognize itu lebih besar daripada kita tetap di Indonesia. Jadi itu sudah hukum alam sih. Kalau misalnya kamu lulus di Korea, kamu akan lebih mudah untuk mendapat kerja di Korea kan, gitu. Belum lagi di negara-negara lain yang memang recognize kalau Korea itu oke, gitu. Tapi kalau misalnya kamu tetap berada di Indonesia, lulus di Indonesia, kemudian mau daftar misalnya di Korea, kamu harus punya sesuatu dulu biar bisa kelihatan gitu. Karena kamu nggak bisa ngandelin background kamu yang dari universitas di Indonesia, gitu. Kemudian culture and language. Mmm, jadi bahasa Korea, yang pertama bahasa Korea sudah mendunia, yang kedua K-pop ada hampir di seluruh negara. Jadi itu
sebenarnya benefit juga ya buat anak-anak yang kuliah di Korea, karena bisa menjadi, usaha tambahan gitu. Kemudian ketiga, kondisi masyarakat yang tidak terlalu berbeda. Kenapa aku bilang nggak terlalu berbeda? Karena kita masih Asia. Jadi masih banyak budaya-budaya atau etika-etika yang masih dipakai mirip gitu, masih similar gitu. Tapi kalau beda lagi kalau misalnya kita terlalu jauh, misalnya kalau misalnya ke Eropa gitu-gitu kan udah mulai beda banget. Jadi kalau misalnya yang nggak bisa banget tuh mengubah budayanya, mungkin Asia lebih oke gitu. Kemudian makanan yang masih cocok, karena makanan Korea kan udah masuk Indonesia udah lama. Jadi banyak makanan-makanan Korea yang masih edible edible enggak maksudnya, masih cocok di lidah Indonesia. Oke, kita masuk ke scholarship. Scholarship sebenarnya dibagi menjadi 4 ya. Kalau kita lihat di bagian kanan, yang pertama itu dari pemerintah Indonesia. Ini sebenarnya konsep scholarship ini ada 4 ini guys. Jadi yang perlu kalian tuh ingat tuh 4 ini, kemudian kalian bikin Excel, atau sekarang tuh enaknya bisa bikin bisa nanya, AI ya. Kalau dulu aku bikin Excel guys. Jadi beasiswa pemerintah itu ada apa aja. Jadi beasiswa pemerintah ada LPDP, kemudian ada, Dikti, Kemendikti, kemudian ada Kemenkominfo. Ini untuk Korea ya maksudnya. Kemudian untuk pemerintah Korea sendiri ada GKS, KOIKA, dan lain sebagainya. Yang ini juga bisa S1 maupun S2. Kemudian dari swasta ada lagi, kayak aku dari swasta. Cuman swasta lebih susah lagi guys buat dapetinnya karena kuotanya sedikit. Untuk Hyundai sendiri sebenarnya bukan mematahkan semangat, cuman dari cuman ada 7 kampus di Korea yang bisa mendapatkan beasiswa, dan setiap kampus hanya dipilih 3 orang. Jadi dan standarnya tuh bener-bener nggak ada gitu, nggak ada standarnya karena ini bener-bener kamu kompetitif sama aplikan-aplikan lain gitu. Jadi kalau meskipun kamu excellent, resume kamu excellent, CV kamu excellent, knowledge kamu banyak, prestasi kamu banyak, tapi kalau misalnya ada 3 orang yang lebih baik dari kamu nggak bakal diterima gitu. Oke, itu dari swasta ya, ada POSCO, ada POSCO, Postek, kemudian ada Hyundai, ada AMA Plus, ada KGPA, ada Avoco, dan lain-lain. Kemudian juga ini kalau misalnya S2, S3 bisa juga dapat beasiswa dari kampus. Dari kampus itu terbagi enggak juga S2, S3 ya, S1 juga bisa. Cuman kalau universitas di Korea itu ngasih beasiswa itu biasanya nggak full tuition. Biasanya kayak nggak full cover, tapi biasanya maksimal itu full tuition aja gitu. Kadang-kadang 70% potongan tuition fee, ada yang 80%, ada yang 100%, cuman nggak cover biaya hidup kamu gitu. Cuman kalau misalnya kamu ngambilnya yang beasiswa lab, biasanya S2, S3, nah ini baru bisa kamu cover untuk hidup kamu. Jadi kayak bulanannya kamu dapat juga. Itu kalau dari si profesornya. Kalau dari kampusnya enggak biasanya. Oke, ini adalah beasiswa aku, Chumongko Global Scholarship. What is this? Ini adalah beasiswa yang memang diberikan oleh Chumongko Foundation. Jadi ini adalah foto ini ya, Chumongko. Jadi biasanya dikenal sebagai Hyundai atau South Korean multinational automotive manufacturer headquartered in Seoul. Hyundai Motor Company was founded in 1967. Jadi udah ada nih company sejak 1967 dan masih berdiri megah juga sampai sekarang. Dan dia punya foundation yang namanya Chumongko, yang biasanya tuh ngasih beasiswa, ngasih apresiasi, training dan sebagainya. Gitu. Ini ada purpose of establishment, kamu bisa baca di website-nya. Pokoknya intinya ada contribute to the well-being of society and humankind. Gitu, kesejahteraan dan social society gitu. Nah, apa aja sih yang kita dapat gitu? Yang pertama itu apa aja kita dapat. Jadi konsepnya itu gimana gitu. Konsepnya pertama, mereka tuh bakalan nge-support future global talents who will contribute to the mutual development of ASEAN and Korea. Jadi mereka hanya ngasih beasiswa ke mahasiswa Korea dan juga mahasiswa Asia Tenggara. Ingat ya, Asia dan Asia Tenggara dan juga Korea. Kemudian eligibility-nya kayak gimana? Ini ada negara-negara yang mencakup. Kemudian juga bisa juga postgrad, yang bisa cuma postgrad, bisa master, bisa doktoral, bisa master dan juga doktoral combine. Karena aku combine ya. Kemudian
kampusnya juga nggak semuanya, tapi cuman Korea University, Seoul National University, Yonsei, Hanyang nih aku, kemudian KAIST, KDI, dan juga KDI, Graduate School of International Policy. Kemudian apa aja support areas-nya, dan juga major-nya ditentuin ya, nggak semua major di-cover sama Hyundai. Jadi yang bisa daftar cuman ekonomi manajemen, kemudian future science and engineering industries. Ini banyak banget ya cakupannya, bisa engineering, bisa science, bisa mechanical, electrical, architecture, dan sebagainya. Kemudian juga dari budaya dan bahasa Korea, jadi Korean Studies, gitu. Kemudian apply-nya itu bisa 2 kali selama 1 tahun, Desember atau Juni. Kemudian skill-nya itu full cover ya, jadi kamu dibayarin uang biaya semesteran, kemudian allowance tiap bulan. Aku dulu cuman gitu gede banget, 1 juta Korean won per bulan, terusnya nanti setiap 1 semester tuh dilihat, kalau misalnya nilainya pokoknya ada standar khusus di mana IP kamu tuh harus terjaga. Kalau misalnya kamu IP-nya tetap oke, bakalan dilanjut ke semester berikutnya. Jadi tiap bulan tuh dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu, 1 juta Korean won. Kemudian ada settlement allowance. Jadi ketika pertama kali datang ke Korea, entar kamu dikasih uang juga untuk settlement kayak 2,5 juta Korean won. Korean won lah ya, bukan rupiah. Kemudian ada graduation celebrations incentive. Kalau misalnya graduate juga nanti dikasih pendanaan buat persiapan graduation. Kemudian support period-nya untuk apa namanya, until pokoknya sampai selesai, tapi dibatasin. Kalau master itu cuman kalau master kalau nggak salah 2 tahun plus 1 tahun kalau nggak salah. Kalau misalnya 2 tahun master, doktoral itu 4 tahun, terusnya kalau combine itu 5 tahun. 5 tahun cover. Kemudian selection method-nya ada recommendations from each partner university and review by the foundations. Nah, jadi untuk apply-nya itu bisa ke kampusnya masing-masing. Jadi misalnya kalau ke Hanyang ya ke Hanyang International Office bilang kalau misalnya kita mau daftar di Hyundai Chumaco Global Scholarship. Oke, jadi uniqueness-nya yang pertama full beasiswa, kemudian kedua itu dapat kesempatan magang di Hyundai Group. Jadi setiap semester tuh biasanya aku dapat email gitu kalau kamu mau magang nggak? Cuman karena aku punya kerjaan di lab, jadi aku nggak pernah ikut magang ataupun ya. Kemudian kesempatan ikut kegiatan pengembangan diri dan volunteering. Aku waktu itu ikut apa sih namanya? Apa itu ya? Training gitulah dan juga ntar aku bahas deh habis itu. Ada pengembangan diri dan juga volunteering. Aku ikut volunteering juga. Kemudian dukungan biaya riset dan kegiatan pengembangan diri. Jadi kalau misalnya kamu bikin paper nih, paper Q1, enggak Q1 deh kalau terdaftar SCI aja, tapi kamu penulis pertama, kamu dapat uang sekitar kalau dirupiahin ya, 33 juta rupiah setiap Oh, satu paper. Itu untuk kamu, ya untuk kamu. Cuman kamu harus nulis di bagian funding itu tambahan kalau misalnya kamu dapat dukungan juga dari Hyundai Chumaco Global Scholarship. Cuman aku nggak dapet karena setiap aku nulis, aku nggak dibolehin buat nambahin nama di funding. Jadi kalau misalnya nambahin nama Chumaco Global Scholarship bakal dikasih 3 juta Korean won atau 33 juta rupiah. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Kemudian udah itu aja. Nah ini contoh kayak volunteering atau kegiatan-kegiatan yang bisa di-join atas nama Hyundai itu, ini aku pernah ikut ini, APYE India Online, jadi Asia Pacific Youth Exchange gitu. Cuman karena waktu itu Covid, jadi aku ikutnya online. Kemudian ada lombanya juga di situ. Kemudian apalagi ya, seru sih pokoknya. Karena kita ngebahas mmm, tentang gimana caranya solving a problem gitu. Misalnya solving a problem. Jadi ada satu kota, misalnya ada satu desa di India tuh kayak pemasukannya tuh rendah, tapi mereka tuh sebenarnya cukup produktif gitu di bidang teh dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita bikin sebagai anak-anak muda, milenial, Gen Z itu, gimana cara mengemas apa yang desa ini punya biar maju gitu. Itu seru banget waktu itu, aku ngikut ini. Dan ini gratis gitu. Terus ya kalau menang bisa dilanjutin kegiatannya itu untuk diaplikasikan di desa itu gitu di India. Cuman waktu itu aku peringkat harapan 1 jadi nggak berangkat. Oke, ini
Ini contoh oh ini juga ada internship, contoh nih internship di Edge Experience, waktu itu ngerekrut juga, kita tuh bakalan dikirim emailnya kalau mau ikut, ya udah daftar gitu, nanti diseleksi sama mereka. Cuman aku jarang ikut, aku biasa ikut training gitu-gitu ikut. Cuman kalau misalnya, internship aku nggak bisa karena aku kerja juga di lab. Oke, regular period of scholarship support, master itu 4 semester maksimum, PhD itu 8 semester maksimum, kemudian master dan juga PhD itu 10 semester maksimum. Kemudian period of study for the student who are studying in the research registrations, eee, dia tuh harus ada submission lagi lah tiap semesternya tuh. Jadi intinya tiap semester tuh harus kayak ngirim informasi kamu tuh ngapain aja semester ini gitu-gitu. Terusnya ngasih tahu GPA-nya berapa. Karena kalau misalnya GPA-nya di bawah 3,5, jadi Korea itu GPA maksimumnya 4,5 ya. Kalau misalnya di bawah 3,5 itu bakalan apa ya, bukan cancel sih, bakalan dipikirin ulang sama dipertimbangkan kembali sama si Hyundai buat ngasih kamu pendanaan. Jadi kamu harus tetap berada di GPA 3,5 ke atas. Oke, ini tadi udah aku jelasin juga apa aja yang kita dapat, ini tentang uang dan sebagainya. Mungkin sekarang juga udah berubah ya. Kemudian requirements, kamu harus anak Asia Tenggara, terdiri di berada berdomisili dari 8 negara yang sudah termasuk di sini. Terusnya major yang kamu daftar juga terdaftar di sini. Dan ini websitenya, tapi aku lupa ini udah diganti atau belum. Terus kandidat to be selected 5%, dulu 5 orang, sekarang cuma 3 orang guys. Jadi sedih. Documents need to prepare. Application form, ada formnya, kemudian ada academic transcript, graduation certificate, kemudian juga kalau misalnya applicable tuh ada work certificate, language certificate gitu. Ini prosesnya. Ini kalau dari aku ya, aku begini dulu. Pertama hubungi International Office Hanyang University, kemudian pelajari persyaratan, kemudian lengkapi berkas, kirim. Simple sih. Oke, tips and trick. Jadi sebenarnya kan kalau kayak gini kan kita nggak tahu standarnya kayak gimana ya, karena dipilih 3 terbaik di tiap kampusnya. Jadi kalau dari aku tips and tricksnya nggak ada lagi selain lampaui standar requirements gitu. Jadi show off aja gitu di setiap dokumen yang kamu punya. Kamu harus bikin bagus, dari CV, resume, experience gitu-gitu bener-bener yang all out kamu ngasih lihat detail dan juga sejalan sama major yang akan kamu tuju, gitu. Kemudian yang enak tuh kalau misalnya udah dapat support dari departemen atau profesor. Jadi kalau misalnya kamu dapet profesor, udah dapet departemennya juga udah jadi udah departemen tuh udah jelas gitulah intinya. Kamu udah nggak ngeraba-raba mau masuk, eee, lab mana dan sebagainya, profesor siapa itu lebih oke karena profesornya bisa ngasih kamu, kayak letter tambahan gitu, apa sih namanya, supporting Dukungan? letter gitu. Terusnya jangan lupa periksa selalu deadline dan upayakan selalu bertanya hal yang tidak diketahui ke international office. Jadi banyak hal yang pasti rumit deh. Nah, kamu bisa tanya tuh ke kampus. Kemudian portofolio harus selaras dengan departemen yang dituju. Kemudian sesuaikan misi dengan Hyundai Foundation. Jadi kamu harus baca juga Hyundai Foundation tuh nyari orang yang kayak gimana. Jadi kamu harus bisa sesuaikan kamu dengan misinya mereka. Kemudian sudah memiliki pandangan setelah lulus akan menjadi apa? Karena ini bakalan ditanya. Dan ini yang poin penting banget, kamu mau ngapain, kamu punya apa, gitu. Dan juga ingat hanya 3 sekarang, 3 yang dipilih setiap kampus. Jadi nggak ada standar pasti, kamu harus melampaui standar. Ini scholarship preference, karena tidak ada standar pasti, karena setiap semester akan selalu diambil 3 pendaftar terbaik di setiap kampus. Namun buat portofolio selaras dengan departemen atau bidang yang memang Hyundai berikan, ini akan menjadi poin poin positif juga buat kamu. Jadi ini harus disiapin, scholarship preference, grade, portfolio, experience, preference pihak kampus, dan juga visi hidup. Academic and non-academic life. Oke, kita udah selesai nih di bagian scholarship. Aku bakal cerita tentang Korea sekarang. Pertama kali datang ke Korea tuh semua serba menantang, guys. Jadi banyak banget culture shock, pertemanan juga pusing karena beda bahasa kan, dan orang-orang Korea tuh banyak yang minder kalau ngomong bahasa bahasa Inggris. Jadi
susah banget nyari temen. Tapi nggak usah khawatir guys, karena ya udah gitu, nggak usah dipikir karena apa aku kurang baik, apa aku kurang friendly atau gimana, bukan. Tapi karena mereka tuh nggak, apa ya, nggak confident saja buat ngomong bahasa Inggris. Jadi kebanyakan minder gitu. Kemudian sistem pendidikannya juga, beda lah, beda jauh banget konsep konsep pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di Korea. Dulu tuh aku kalau misal di Indonesia kalau mau pakai alat, bener-bener yang ribet banget, kayak harus minta izin ini, izin ini gitu. Nah kalau sekarang tuh bener-bener yang alat tuh ada di lab gitu, kalau mau pakai ya pakai aja gitu, selama kita bertanggung jawab makainya. Kemudian dunia risetnya juga oke banget karena banyak dukungan dan pengembangan diri itu juga bisa kamu explore selama kamu memang orang yang explore ya. Karena banyak juga anak Indonesia yang nggak nge-explore gitu. Kalau ya tugas gua kuliah ya udah kuliah aja gitu. Tapi aku bukan orang yang kayak gitu. Makanya tadi Zara juga bilang kalau misalnya aku tuh banyak kegiatan di luar kampus karena emang aku anaknya kayak gitu. Aku bosenan dengan dunia akademik, makanya aku sering networking sana, networking sini, ikut komunitas ini, komunitas itu, atau misal organisasi A, B, C gitu. Opportunities and challenge studying in Korea. Jadi dari hard skill kita banyak dapat ya kayak lab activities, kemudian class lectures, jadi dari kegiatan di kelas, dari conference, internship, dari courses juga, kemudian soft skill. Soft skill banyak guys ketika kamu pindah ke luar Indonesia tuh banyak banget ternyata organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang sesuai dengan bidang gitu. Misalnya kayak aku suka banget dulu tuh aku sempet nyiarin radio kan, terus ada ternyata radio PPI Dunia, terus aku ikut radio PPI Dunia, terus di sini juga bisa kamu juga bisa ikut PPI TV, ada PPI Radio, radio PPI, kemudian ada MUN juga kalau kamu suka discuss dan juga debate, kemudian ada TED Talks juga, student exchange juga banyak di sini. Terus volunteering juga banyak. Jadi bisa kamu soft skill kamu bisa menurut aku bisa banget buat ngasah soft skill. Kemudian di Korea juga bisa hobi dan hiburan tuh kayak tersupport dengan baik. Jadi kalau kamu sukanya traveling, hangout, banyak 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 banget tempat-tempat yang bisa didatangi di Korea Selatan. Okay, that's all what I can say today. Oke Beta, terima kasih Oke. banyak sharing-nya. Keren banget ya. Sebenarnya ini untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di pesan atau you can raise your hand. Mhm. Jadi aku udah siapin pertanyaan juga nih. Oke. Sambil nunggu beberapa orang teman-teman yang mau bertanya silahkan. Nah, itu tadi kan kalau di beasiswanya kan ada yang dari company sama ada yang dari kampus ya. Kalau dari kampus itu Mhm. kan dia nggak full tuition fee sama living cost-nya. Terus gimana Iya. caranya? Iya, Iya, ada kebanyakan tuh nggak kayak gitu ya di kampus-kampus Korea, nggak ada yang full cover gitu sampai biaya hidup, emang nggak ada. terus Cuman bisa terus cuman gimana bisa, mereka survive-nya? mmm, jadi gini guys, jadi banyak cara belajar di Korea. Jadi banyak temenku yang nekat aja gitu ke Korea gitu, nggak ada beasiswa, nggak ada apa, terusnya pas di Korea tuh bener-bener, bahkan ada yang 0% beasiswa ya di kampusnya, terusnya mereka tuh biasanya magang, Oh, jadi part time job. oke. Jadi meskipun jadi aku tahu, aku udah cerita nih. Jadi anak ini tuh sebenarnya kaya raya gitu di Indonesianya, cuman pas Mhm, ke sini gimana caranya dia tuh pingin anak S1 ya, aku pingin aku nggak mau, dapat dana dari orang tua aku lagi gitu. Aku pingin hidup mandiri gitu. Terus ya dia ke sini nggak dapat beasiswa karena nilainya juga nggak terlalu tinggi, tapi dia part-time. Jadi tiap, pagi sampai ya karena kan di kampus kan kelas kan nggak yang full banget sampai dari jam 7 sampai jam 5 kan. mhm. Jadi hanya di jam-jam tertentu aja. Nah setelah dia jam 5 ke atas itu dia part-time di restoran. Kayak misalnya Mmm, jadi waitress, terus dia kadang-kadang juga daftar buat jadi, guide, bukan guide yang bener-bener guide profesional ya, misalnya bantuin bantuin guide yang sudah punya license gitu. Jadi kan mmm, kadang-kadang ada, misalnya tour and travel tertentu butuh orang yang bisa translate gitu. Nah akhirnya dia translating, terus ya dia nganter, terus ya dia juga kadang-kadang, bantuin misalnya ada, apa ya, kadang-kadang juga suka ini seru banget deh di Korea karena banyak banget wisatawan Indonesia yang datang ke sini. Jadi
kita juga bisa bantu, guide atau misalnya just tip. Aku punya just tip ya, by the Oh way, iya. asing. Jadi, mereka tuh gimana caranya biar bisa hidup di Korea tuh ya itu gitu loh, cari kerjaan, Oh, part-time, gitu. atau bikin kerjaan. Bikin kerjaan contohnya bikin just tip, terus ya jadi influencer, gitu-gitu. Jadi banyak jalan menuju Korea. Dan mereka masih bisa hidup loh, dan masih bisa foya-foya. Karena, part-time di Korea itu per jamnya itu sekitar sekarang udah naik lah ya kayaknya sekitar 120.000 rupiah per jam. Jadi bayangin satu hari aja kalau misalnya kamu 4 jam gitu kan berarti kan 400.000, 480.000 per hari. Kaliin berapa, sebulan misalnya 25 hari kerja, kali 25 kali 4 ya berapa, 1.000.000, 1.000.000 10.000.000 sekian lah dapatnya kan, kayak lumayan banget. Dan tuition fee berapa sih per semester kan palingan, itu bisa mereka cicil dari uang ngesisihkan uang mereka tadi dari volunteering. Terus belum lagi kalau misalnya kalian pintar di kampus ya, suka ada beasiswa-beasiswa tambahan guys kalau misalnya kalian pintar, misalnya kayak Oke. ternyata pas, kalau di Inggris, ya bahasa Inggris kan ada TOEFL, IELTS ya, kalau di Korea ada topik. Misal topik kamu tuh mencapai level tertentu, itu biasanya kampus suka adalah ini beasiswa buat anak-anak yang topiknya di level tertentu. Terusnya ada lagi beasiswa di kampus tuh yang ya nggak maksudnya gampang gitu loh, ikut organisasi kampus, misalnya kayak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di Indonesia kan nggak dibayar ya, Mmm. tahun nggak dibayar. Nah kalau di Korea tuh dibayar, dapat gaji Oh, mereka. Jadi banyak jalan lah untuk, mendapatkan pendanaan gitu. itu berarti Selama kamu pakai nggak males ya. work permit? Enggak? Kalau Pakai misalnya izin part-time iya? bisa, iya. Jadi kalau misalnya visa mahasiswa itu bisa kerja tapi part-time. Tapi Oh. nggak asal part-time gitu ya, kamu harus apply lagi nantinya. Jadi minta izin kalau misalnya kamu mau apply, tapi gampang kok, cuman ngisi form gitu. Oh, oke oke, I got it. Berarti bisa double beasiswa juga ya, Bet, ya? Ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalnya GKS itu yang dari pemerintah ya, dari pemerintah Mhm, Korea itu nggak boleh. Bahkan oke. magang pun nggak boleh, karena semuanya udah di-cover sama mereka. Jadi kamu nggak Oh. boleh dapet dana, nggak boleh kerja gitu loh, kalau misalnya GKS. Cuman kalau misalnya beasiswa-beasiswa lain biasanya memperbolehkan, kayak misalnya aku kan double ya sebenarnya, dari Hyundai, aku juga kerja juga di lab aku. Itu nggak apa-apa, karena jatuhnya Mmm. riset, hitungannya riset bukan kerja, Oh, gitu. gitu. Meskipun gajinya gaji kerja gitu. Makanya aku pilih Korea tuh sebenarnya jadi, for your Oh. information, sebenarnya aku tuh pilihan aku tuh 4, 4 beasiswa dan juga kampus gitu. Ada Taiwan tuh, terusnya Mmm. Korea, terusnya ada Poland sama Prancis. Cuman ketika aku bukan interview ya, ngobrol ringan gitu sama profesornya, pendanaan yang paling oke itu aku di Korea, karena aku bisa double. Oke. Double-nya tuh bukan bukan double-double yang double sambil kerja gitu ya, Mhm, tapi ini double-nya tuh apa ya, diakalin karena aku riset, karena aku kerja sebenarnya, cuman mhm. dianggapnya researcher gitu kan. Jadi aku dapat gaji sebagai researcher, dapat juga dari si Hyundai Chumonko Global Scholarship itu. Makanya aku pilih Oh. Korea Selatan, gitu. Oh, I see I Tapi see. nggak semua beasiswa ini ya, highlight-nya nggak semua beasiswa memperbolehkan kamu untuk, Double. kerja, mhm, untuk kerja. Nah, terus aku mau tanya, itu kan kalau misalnya kamu dapat Hyundai scholarship, apakah nanti setelah lulus tuh harus ada kontrak kerjanya sama mereka atau enggak? No, ini juga yang aku sukain, karena mereka tuh dari Hyundai itu bener-bener pure ngasih dana aja gitu. Ngasih dana kepada anak-anak yang memang berpotensi nantinya gitu, menjadi leaders di bidangnya masing-masing. Jadi Oh, pertama, keterikatan untuk balik ke Indonesia nggak ada. Jadi mmm, kita mau kerja di Indonesia boleh, mau di Korea boleh, di Eropa boleh, di Amerika boleh, dimanapun boleh gitu. Nggak ada keterikatan untuk itu. Yang kedua juga, di Hyundai-nya juga nggak ada keterkaitan kamu harus kerja di Hyundai, nggak ada. Jadi bener-bener yang mereka hanya ngasih kita dana, ngasih kita training, ngasih kita course, membiayai, terusnya ya udah itu aja gitu. Bener-bener ya baik lah, kayak baik oh, banget gitu.
Terus kira-kira, apa yang bisa kamu kembalikan? What the return point you can Oke. bring to them? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari visi dan misi, Mhm. itu ini kan semacam apa ya, charity-nya mereka ya, CSR-nya mereka kepada masyarakat gitu. Oh Ji gitu. sebenarnya tuh lebih ke mental kita aja sih, jadi orang yang berguna nantinya. Terusnya juga sebenarnya ini, apa namanya, ketika kita nantinya menjadi seseorang gitu, misalnya menjadi, seorang yang meraih Nobel gitu di bidang apa gitu, itu juga akan tercantum nama Hyundai-nya sendiri. Jadi mereka tuh bener-bener yang bukannya tanpa pamrih, tapi ikut bangga kalau misalnya kamu nanti berprestasi atau menjadi leader someday gitu. Jadi emang nggak ada, kita harus balikin ini nggak ada. Mmm. Mhm. Terus, ada pertanyaan lagi untuk masalah pengembangan Mhm. diri. Nah, pengembangan diri tadi kan yang kamu bilang kamu dapat dari yang Hyundai itu tadi. Kalau di kampus apa ada juga? Dan pengembangan diri yang kamu dapat itu berupa apa aja sih? Gitu. Pengembangan diri banyak ya, pengembangan diri dari Hyundai tadi udah Iya. aku kasih tahu yang, training, Mhm. terusnya ada volunteering dan sebagainya. Nah, di kampus juga ada hal yang sama, training-training buat international students, terusnya Oh. juga ada, bukan cuma training, tapi juga ada kayak gathering juga, terusnya networking, gitu-gitu ada biasanya. Kalau misalnya kamu aktif di Eee, bukan aktif ikut komunitasnya atau grupnya ya, cuman aktif ngelihat sosial medianya, biasanya suka ada gitu kayak kegiatan, oh kita ada kegiatan buddy. Buddies tuh kayak misalnya anak-anak yang sudah lama tinggal di Korea, nanti disatuin sama anak-anak baru nih, jadi dipasangin gitu buat jadi Oh, kakak beradik. Itu seru banget loh iya. BTW. Jadi kayak punya koneksi sendiri. Terus Terusnya ada pengembangan tuh banyak kayak, ya tadi aku bilang, training ada, mhm. training juga banyak. Ada trainingnya di bidang akademik, misalnya kayak bidang-bidang hard skill ya, misalnya how to do AI things, terusnya Python atau apa Oh gitu yang gitu. bener-bener bidangnya itu ada. Dan itu tiap bulan kayaknya selalu ada deh posternya. Terusnya dan itu beda-beda gitu course-nya. Kemudian kalau misalnya dari non akademik yang misal soft skill juga banyak. Misalnya kayak ada lomba, ada training apa juga itu ada selalu selalu di apa, dikasih tahu gitu ada acara itu. Cuman karena anak internasional banyak, jadi kalau kamu daftar belum tentu kamu diterima ya. Jadi bener-bener, ada tesnya lagi gitu. Kalau misalnya kamu oke, kamu bisa lanjut gitu-gitu ikut. Tapi kalau misalnya nggak oke ya bisa next. Tes apa maksudnya, Hmm, Tes? bisa kalau misalnya training nih misal ya, Mmm. sama kayak di Indonesia dulu misalnya LKMM ya. Oh gitu. Nggak semua bisa ikutan, jadi ada seleksinya. Jadi bener-bener kayak Oh, kuotanya cuma 30 gitu, tapi yang daftar 100 sekian, kan nggak mungkin ikut semua ya. Jadi oke. mereka tuh biasanya melihat dari resumenya atau misalnya disuruh bikin esai, jadi esainya bagus ya masuk, kalau enggak ya nggak lolos gitu. Cuman untuk possibility selalu ada untuk ikut pengembangan diri kayak gitu. Nah, terus aku mau tanya lagi, untuk yang kayak PhD itu maksimal 10 tahun. Nah, 10 semester, sorry. 10 semester. Iya, 10 semester. Nah, itu kalau misalnya dia lebih dari 10 semester, apakah langsung di-cut atau seperti apa? Enggak, jadi, statusnya ini aku lebih dari 10 semester ya. Mmm, Aku sekarang semester berapa nih? Semester 11. Aku semester 11 karena aku belum lulus dan juga aku memang menunda kelulusan aku. Jadi kalau dari Hyundai-nya sendiri ya udah gitu, setelah 10 semester ya udah kita nggak dapat dana apa-apa. Cuman nanti ketika kita graduation, kita bisa, eee, soalnya aku masih ditanya ini via email, "Beta graduation nggak di bulan ini?" Terus aku bilang, "Enggak," gitu. Jadi kalau misalnya nanti graduation kamu bisa bilang lagi ke Hyundai untuk dapet, pendanaan graduation gitu. Jadi oh pokoknya kalau pendanaan yang tuition fee, covering per bulan itu udah nggak dapet di 10 semester, setelah 10 semester, tuh. oh, berarti benar-benar full di-cut dari Hyundai-nya dan kamu mencoba untuk Iya, mendapatkan beasiswa dari yang lain? iya. Cuma nggak ada Oh, penalti ya, mau kamu berapa tahun ya, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada penalti dari Hyundai-nya karena kamu telat atau gimana, nggak ada. kalau dari kampus berapa semester maksimal? 12 tahun, 12 tahun berapa? Really? 24 semester. Iya. Oh, iya, 12 tahun? Iya kan ini, aku, master dan PhD combine.
Oh iya sih. Oh my god. Oke. Kayaknya meskipun cuman doktoral tuh bisa 10 tahun deh, 10 tahun. Kalau di Taiwan itu dia cuma mungkin 9 tahun. Kemarin terakhir tuh Mmm, mentok mereka 9 tahun. Tuh habis itu bener-bener langsung disuruh cut dan mmm, kalau dari beasiswaku aku cuma dibiayai 3 tahun pertama, itu mhm. dari institutnya dan setelah itu aku diberikan beasiswa dari profesor. Oh, oke. Mhm. Jadi kayak gitu. Oh, Oh, kayak gitu. Kalau sekarang aku udah full dari kerjaan ya, karena aku sebenarnya benar. sekarang aku profesional kerja, kerja profesional, sudah. Terus ada pertanyaan terakhir dari aku sih, Mbak. Untuk Mhm. kayak postdoktoral di sana itu pernah denger nggak experience-nya atau yang setahu kamu itu seperti apa? Dari segi apanya nih maksudnya? Mungkin dari segi benefit atau yang Mmm, terus, sistem kerjanya, culture-nya. oke. Sebenarnya it depends on ya, kalau misalnya jujur Korea sendiri ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi depends on lab yang kamu tuju. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada yang nanya ke aku, "Kak, aku mau masuk, ke Korea ke lab ini atau kampus ini, profesor ini," gitu. Terus aku bakal bilang, "Oke nggak?" Aku nggak bisa jawab gitu, oke atau enggak gitu. Karena secara kamu nggak bisa nilai Korea secara general gitu, guys. Karena bener-bener misalnya lab aku sama lab tetangga aku pun akan beda gitu culture-nya. Misalnya yang satu bener-bener culture-nya yang slow gitu. Bener-bener yang, ya udah kamu bisa kerja di mana pun, yang penting nanti ketika deadline-nya udah dekat, kamu harus meeting gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang setiap hari harus datang gitu, karena kamu harus ngerjain semuanya itu di kampus, ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang, misal pendanaannya tuh sekian juta Korean won gitu, Mmm, tapi ada juga di sisi lain yang dapat pendananya lebih dari itu gitu. Jadi bener-bener yang subjektif dari lab-nya sendiri Jah, kalau misalnya postdoc di sini, bener-bener yang kamu harus nanya, mmm, ke orang-orang di dalamnya dapatnya misalnya kayak pendanaannya berapa, terusnya sistem kerjanya bagaimana, terusnya, sistem apa namanya, komunikasinya juga gimana, itu harus bener-bener yang subjektif, nggak bisa bener-bener satu Korea tuh gimana, nggak, karena beda semua. mmm. Terus sama satu lagi sih, ada nggak, di lab kamu itu yang, oh ini ada budget untuk yang emang kayak disuruh conference atau gimana, atau itu depend dari Oh, oke. lab-nya sendiri atau kayak gimana? Jujur kalau dana conference selalu ada. Jadi tiap lab tuh selalu punya dana conference minimal 1 tahun, satu orang tuh satu kesempatan. Bisa di dalam, bisa di luar Korea gitu ya. Cuman nggak tahu ya, karena aku orang Indonesia, aku salah satu yang aku benci menjadi orang Indonesia adalah visa. Jadi ketika teman-temanku tuh ke Mmm, Amerika, ke mhm, UK, dan biasanya informasi kayak gitu, informasi conference yang, kayak gitu misalnya profesor aku tuh nggak pernah yang apply jauh-jauh hari. Bener-bener apply tuh H-min berapa minggu gitu, yang di mana kita tuh nggak bisa apply kalau misalnya Amerika gitu-gitu ya. Karena oh gitu, kita butuh jangka waktu kan buat, mhm, bikin visa dan sebagainya, sedangkan orang Korea sendiri kan, ya mereka kalau mau ke Amerika ya tinggal itu kan visa, on arrival, VOA, jadi kayak ya tinggal berangkat gitu. Kalau kita kan nggak bisa, makanya aku lebih milih kalau conference paling ke Jepang, ke Singapura, ke Hong Kong, Taiwan yang memang visanya nggak ribet gitu. Cuman oh, kalau tiap lab biasanya selalu ada jatah minimal satu orang tuh satu conference tiap tahunnya, gitu. dan itu dibiayai full ya. Itu untuk travel grant juga yang Hyundai juga ngasih travel grant atau cuma dari lab doang? Nggak boleh double. Jadi kalau misalnya mau dari Hyundai, cukup Hyundai, Oh gitu. gitu. Tapi kalau nggak salah kalau conference tuh, aku nggak tahu ya sekarang kayak gimana. Kalau dulu tuh kita harus lapor dulu, ada formulir dan sebagainya, dan kita nggak bisa ini juga sih, nggak bisa apa namanya, kita nunggu gitu loh, nunggu di-approve, ada yang di-approve, ada yang enggak. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu gimana-gimana. Cuman setahu aku ada dana untuk itu. Tapi memang nggak boleh double, guys. Jadi kalau misalnya udah dapet dari lab, ya nggak bisa dapet dari Hyundai gitu, dan biasanya aku ngambil dari lab aja. Terus aku ada satu pertanyaan lagi aku lupa. Ini Apa? tempat tinggal.
Itu krusial juga tuh. Oh, ini ini tricky, pertanyaan bagus. Karena yang paling aku bete adalah mencari tempat tinggal di Korea. Karena kalau kampusmu di Seoul, Seoul kan ibaratnya Jakarta gitu ya, Mhm, di mana mahal ya. Jadi mhm, bener-bener semuanya serba mahal gitu. Dan aku benci banget dormitory karena aku sempet apa ya punya pengalaman buruk lah di dormitory karena dormitory kan bener-bener random kan, jadi dipasangin sama siapa kita nggak tahu gitu dan kalau misal dapetnya yang nggak oke ya nggak oke gitu. Terus akhirnya aku keluar tuh, kalau misal di dormitory itu murah guys, cuman harus nge-war. Cuman kalau Hyundai kita nggak perlu nge-war karena selalu ada jatah asrama. Cuman aku nggak suka mhm, asrama, jadi aku di asrama itu sekitar berapa ya, Rp3.000.000 per bulan, Rp3.000.000 per bulan kalau dihitung, tapi bayarnya harus per 4 bulan atau per 1 semester, atau per 6 bulan, 4 bulan atau 6 bulan gitu. Itu kalau misalnya di dormitory. Nah, kalau misalnya akhirnya aku pindah keluar. Nah, pindah keluar ini yang PR. Ada beberapa jenis tempat tinggal di Korea. Yang pertama itu Goshewon. Goshewon itu kayak kos-kosan sempit, kos-kosan sempit. Jadi benar-benar kamu masuk tuh isinya kamar. Isinya bukan kamar, maksudnya tempat tidur. Isinya mmm, tempat tidur. Kalau yang bagus tuh Goshewon di dalamnya ada kamar mandi, tapi kalau yang nggak bagus kamar mandinya bareng sama orang. Itu Goshewon. Kita biasanya itu di Goshewon itu biasanya mulai dari 3.500.000 kalau di Seoul ya, 3.500.000 sampai mungkin ada yang sampai 7 juta gitu, sampai 7 juta. Cuman kalau misalnya itu kalau Goshewon, nggak perlu deposit ya, nggak perlu deposit. Tapi kalau misalnya kau pilih uh, one room atau office style atau apartemen itu ada deposito. Ini karena aku tinggal di Seoul ya, aku butuh deposito senilai Rp110 juta. Jadi pas di asrama tuh aku ngumpulin uang gitu, sampai mhm, 110 juta. Nah 110 juta itu baru aku kasih ke landlord yang punya rumah untuk disimpan sama dia selama kontraknya 2 tahun biasanya kalau rumah, 2 tahun. Nah per bulan aku bayar lagi sebesar 7 juta rupiah. Jadi itu PR-nya, karena kalau di sini tuh bener-bener harus apa ya, ada depositonya gitu loh, guys. Jadi mmm, kalau mau one room atau apartemen atau kayak gitu itu kalian harus punya uang yang harus disimpan di dompetnya si yang punya rumah, gitu. Dan itu nggak sedikit, karena kalau aku tanya yang di negara lain kan kalian depositonya tuh 2 kali harga bulanan kan. mhm, Misalnya kayak harga bulanannya misalnya 7 juta gitu, berarti mhm, depositnya biasanya cuma 14 juta atau iya, 21 juta gitu kan. iya, Nah kalau di Korea tuh berkali-kali lipat gitu. Kayak aku yang harga Rp7 juta per bulan, tapi depositonya kayak Rp110 juta gitu kan. Makanya kayak, mmm, jadi tipsnya kalau misalnya ke Korea, kalau misalnya masih belum punya dana banyak, kamu bisa di asrama atau di Goshewon. Cuman Goshewon sempit banget. Aku mmm, nggak bisa apa ya, nggak tahu ya, aku gampang stres kalau misalnya di ruangan sempit. Jadi aku nggak mau di Goshewon. Makanya aku pas di asrama tuh aku di asrama 3 tahun, guys. Bener-bener yang ngumpulin uang aja. Ngumpulin uang biar bisa dapet, eee, rumah yang oke gitu di luar. Setelah aku udah punya depositnya, aku langsung keluar. itu berarti kayak yang di Goshiwon itu, ada dapurnya kayak sharing dapur gitu juga? Iya ada sharing dapur, cuman, eee, untuk yang muslim, Mhm, kita nggak pernah tahu, guys, itu apa namanya, dapurnya pernah dipakai untuk makan apa, masak apa gitu kan. Jadi kadang-kadang temanku mmm, ya nggak masak gitu kalau di Goshewon. oh gitu. Karena nggak tahu halal atau enggaknya si penggorengan dan sebagainya. Atau mungkin kalau mau beli penggorengan sendiri, kalau sisa kompor sendiri ya nggak apa-apa sih. Terus kalau berarti yang di apartemen itu udah termasuk include itu ya? Eee, apa kayak dapurnya juga itu ya? Yang one room Iya, itu? kalau misalnya one room, apartemen, terusnya office style gitu-gitu, di dalamnya tuh udah ada biasanya ya satu paket udah ada kulkas, udah ada kompor, udah ada bukan table set, apa kayak dapur-dapur kecil gitu sama kamar mandi di dalam gitu-gitu udah ada. Oh. Mmm.
Ada nggak yang kayak misalnya kita nyewa satu lantai terus kita bisa sharing sama orang, mungkin nggak banyak, mungkin 2 orang atau 3 orang, tapi beda-beda kamar gitu. Jadi kalau di Taiwan itu kami punya dalam satu lantai agak besar, mungkin sharing kamar mandi sama sharing dapur, cuman ada beberapa kamar, mungkin 3 gitu, tapi beda kamar. Ada. Tapi itu lebih ke personal ya nyarinya. Oh, Jadi nggak dikomunalkan, misalnya kayak ada platform tertentu yang ngebuka gitu, kayaknya nggak ada deh. Setahu aku orang itu nyari-nyari sendiri gitu. Ada nggak yang mau misalnya di grup-grup tertentu, misalnya di grup kampus gitu. Ada nggak yang mau satu rumah sama aku beda kamar gitu, suka ada. Cuman kalau aku nggak pernah oke. ngeliat sih yang benar-benar diinfoin, oh kayak gitu. Cuman ya mereka nyari sendiri gitu, yang Mmm. mau. Oke, terima kasih banyak Beta untuk waktu dan Mhm, informasinya yang sangat bermanfaat. Ini teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Oke, mungkin aku cukupkan sekian ya. Terima kasih mhm. teman-teman yang mau stay di sharing session ini dan nanti eh videonya, recordnya akan diupload di YouTube barangkali untuk teman-teman yang Oh, eh sharing oh iya session. ada, iya silakan Bang Andi mau ngobrol, silakan tanya atau mau bicara sesuatu. Ya, halo Kak, saya Andi Akbar. Paling saya Halo. mau nanya tentang itu tadi Kak, yang beasiswa Hyundai ya, Hyundai Yep, Foundation. Nah, itu tuh berarti fokusnya itu ke mana, kalau saya lihat kan ada natural science sama future science ya kalau tidak salah ya. Nah, betul. apakah itu natural science ini dalam artian luas atau dia spesifik? Contoh misalnya saya di bidang atmosferik, apakah ada, peluang untuk masuk ke sana gitu? Atau Oke. memang dia natural science-nya udah spesifik ke kayak engineering atau tentang teknologi dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, ya pertama, bidang kamu masuk departemen apa? Setahu aku ya, ini di tiap kampus soalnya beda dan sebenarnya subjektif juga pemilihannya. Tapi selama kamu di bidang engineering, misalnya engineering apapun ya, kayak material engineering, terusnya sampai biomedical engineering, computer science, gitu-gitu, science dan engineering itu masuk. Jadi kalau misalnya bidang kamu itu masuk di apa, Faculty of Science atau Faculty of Engineering, it's on ya dimasuk dalam subjeknya dia sih, gitu. Atau kalau misalnya kamu misalnya bingung nih, ini masuk atau enggak ya, nggak yakin gitu, kamu bisa nanya tahu ke ini, ke international office. Misal kamu mau ke Korea University atau Yonsei University gitu. Kamu bisa email mereka, eee, tanya spesifik, misalnya kamu mau masuk di Department of, atmospheric something, atmospheric engineering or something, di nanti kamu capture aja gitu nama si departemen yang kamu mau masukin, terus ya kamu tanya, "Ini eligible nggak ya buat, eee, pendaftaran Hyundai Chumongo Global Scholarship?" Nanti mereka akan jawab kok. Karena dulu aku juga nanya, karena kan bener-bener ya luas banget kan dan itu subjektif. Jadi aku dulu sempat nanya kayak, aku kan arsitektur ya, dan nggak ada embel-embel engineering dan future something-nya. Terus ketika aku tanya, "Masuk kok." Tapi kalau kalau dari Hanyang pas zaman aku, mereka cuma bilang kayak, semua engineering dan juga science yang masuk di departemen science dan juga the Faculty of Science dan Faculty of Engineering, masuk dan eligible untuk pendaftaran Hyundai Chumongo Global Scholarship, gitu. Oke. Satu lagi, Kak, Mhm. kan kalau untuk univ kan pasti ada persyaratan, bahasa entah itu Inggris atau Korea tergantung kelas yang kita tuju ya, internasional atau bahasa Korea. Nah, untuk Hyundai-nya sendiri apakah mempersyaratkan sertifikat bahasa tersebut atau cukup dengan kita keterima di univnya, terus kita coba untuk apply beasiswa Hyundai tersebut? Oke. Jadi gini, Hyundai itu biasanya kerjasama sama kampus. Jadi, selain formulir pendaftaran biasanya disesuaikan sama kampus, gitu guys. Jadi kalau misalnya di Hanyang University cuman meminta salah satu sertifikat aja, antara IELTS, TOEFL atau TOPIK. TOPIK itu Korea ya. Jadi, nah dari Hyundai pun menyesuaikan, jadi disamain dengan persyaratan kampus, gitu. Jadi sesuai dengan kampus yang kamu mau. Terakhir Kak, untuk alurnya Oke. sendiri berarti
kita daftar kampus dan diterima baru ke Hyundai atau berbarengan? Sekarang katanya nih pas zaman aku tuh via kampus. Cuman sekarang ada persyaratan, ada sistem lain di mana kamu bisa langsung tanya-tanya ke Hyundai. Jadi sekarang tuh udah ada website-nya dan kamu kirim berkas ke sana. Sekarang tuh ada 2, bisa via kampus, bisa via Hyundai dan itu dibuka bulan paling deket tuh apa, Januari ya? Januari kayaknya buka. Nggak ada yang Desember, udah telat sih. Oh, Kalau udah mau yang telat. semester depan, Juli. Oh, dia tiap semester ada ya? 2 semester ada. Jadi ada 2 cara sama kayak GKS sih. GKS juga kamu tahu GKS nggak? Global Korea Scholarship. Kak. Jadi itu dari pemerintah Korea. Itu juga dari dulu ya dia ada dua jalur, ada via kampus sama via embassy, kedutaan besar. Nah, bisa dua-duanya. Nah, bahkan sekarang tuh katanya bisa mengajukan via dua-duanya itu gitu, nggak cuma satu. Nah, kalau dari Hyundai cuma bisa satu, bisa via kampus atau via website. Oh, Dan oke mungkin kalau mau info lebih lanjut bisa ini apa namanya, coba googling Hyundai Chumaco Global Scholarship. Nanti paling atas tuh ada website yang baru. Di situ jelas banget sih kayaknya. Sama ada ini juga kok, ada apa, inquiries, jadi email yang bisa kamu tanyain. Dan Hyundai Chumaco Global Scholarship punya duta Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu nanya tentang sesuatu tentang apa namanya, nggak dalam bahasa Indonesia ya, nanya dalam bahasa Inggris. Nanti kamu bakal dijawab dengan jelas atau mungkin dikasih tahu juga kontak duta dari Indonesianya gitu. wah. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bang Andi. Ada yang lain? Oke, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman dan terima kasih juga buat Beta. Dan kami harap waktu dan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beta, see you again. Sama. Thank you ya. Thank you ya Bet. Keren ya. Aku mau salam dulu.